Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita telah sempat hadir di Masjid Al-Azhar WMP ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat fardu subuh secara berjemaah, dan sebelumnya kita sudah melaksanakan salat sunat wajib 2 rakaat, dan semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi amal ibadah buat kita semuanya. Kemudian berselawat bidang salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, yang kita hormati Bapak Rektor 1, 2, dan 3, 4, kemudian Sekretaris Universitas, yang kita hormati Bapak Senior Eksekutif, kemudian Bapak Dekan, Bapak Ibu Dekan Selingkungan Universitas Negeri Padang, kemudian Direktur Sekolah Pasca Sarjana dan Direktur Sekolah Vokasi, yang kita hormati Ketua LP2M dan Ketua LP3S, kemudian kita hormati Direktur Selingkungan Universitas Negeri Padang, kemudian kita hormati Wakil Dekan 1 dan 2 Selingkungan Universitas Negeri Padang, yang kita hormati Wakil Direktur 1, 2 Sekolah Pasca dan Sekolah Vokasi, Kepala BPMI dan Kepala BPU, Ketua SPI, Sekretaris LP2M dan LP3S, Sekretaris BPU, seluruh Kepala UPT, kemudian seluruh Kepala Pusat, seluruh Kepala Kantor, kemudian Kepala Departemen Selingkungan Universitas Negeri Padang, Kepala Subdirektorat, Kepala Divisi BPMI, Koordinator Prodi di luar kampus utama, Koordinator SPI, Kepala Laboratorium Selingkungan Universitas Negeri Padang, seluruh Kabak, seluruh jabatan fungsional ahli media, seluruh Kasubag, seluruh jabatan fungsional ahli muda, staf ahli rektor, seluruh dosen, seluruh teknik, dan seluruh mahasiswa Universitas Negeri Padang yang kita hormati. Terutama kepada Ustadz kita yang telah hadir di hadapan kita bersama dan sudah berada di dalam masjid dan melaksanakan salat subuh bersama-sama kita, Bapak Dr. Sofian Hadi. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, kita persilakan kepada anak kita untuk membacakan kalamilahi. Kepada anak kita Muhammad Abdurrahman Effendi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada anak kita Muhammad Abdul Rahman Effendi yang telah membacakan ayat-ayat suci di hadapan kita bersama. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kita hormati, baik Bapak Ibu yang berada di Masjid Al-Azhar UMP dan melalui Zoom, mari kita dengarkan bersama-sama ceramah Ustadz
yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Sofian Hadi SS, MAG, MA.Hum. Beliau adalah dosen Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul Pintu-pintu kebaikan dibuka oleh Allah di waktu subuh. Kepada Ustadz kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahil ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad as-sahih man natika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor beserta Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu pejabat di lingkungan Universitas Negeri Padang, Bapak Ibu tenaga fungsional dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, hadirin yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, tema kita pagi ini tentang dibukakannya segala pintu kebaikan di waktu subuh. Kita akan bahas surat Al-Muddatsir, ya, surat 74 ayat yang ke-34. Apa kata Allah di surah Al-Muddatsir ayat 34? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-subhi iza asfar. Demi waktu subuh apabila telah terang. Itu artinya. Jadi di ayat ini Allah bersumpah demi waktu subuh. Nah, dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, banyak Allah menggunakan waktu sebagai sumpah. Sumpah itu cara Allah untuk menegaskan pesannya. Jadi kalau pesan ini serius, ada tekanan-tekanan khusus, maka salah satu pola yang dipakai Allah itu dengan bersumpah. Salah satu objek yang dipakai Allah bersumpah itu adalah waktu. Dan biasanya Bapak Ibu, kalau Allah menggunakan waktu tertentu untuk bersumpah, menyampaikan pesannya, biasanya ada keadaan atau sifat yang terhubung dengan waktu yang dijadikan sumpah itu. Biasanya begitu. Misal, Allah bersumpah demi waktu sore. Wal asri. Demi waktu asar. Waktu asar itu waktu menjelang terbenam matahari. Sore. Ketika Allah bersumpah demi waktu sore, asar, maka sifatnya atau keadaannya, innal insana lafi khusrin. Manusia merugi. Jadi ketika Allah bersumpah demi waktu sore wal asri, maka keadaan di waktu itu kata Allah khusrin, rugi. Kenapa waktu sore dihubungkan dengan rugi? Karena memang untung dan rugi biasanya dihitung di sore hari. Jarang manusia menghitung rugi itu di pagi hari. Setelah bekerja seharian, peras keringat, barulah dihitung untung atau ruginya di sore hari. Itu kenapa kita ini baru sadar ruginya di sore hari. Bapak Ibu baru sadar banyak waktu terbuang, banyak kebaikan yang hilang, itu kalau sudah tua. Sudah usia 60 baru sadar. Dulu waktu kita di masa muda banyak terbuang. Tapi waktu tua, tenaga sudah tidak ada lagi, otak tidak bisa lagi diajak untuk lebih serius, baru sadar kita rugi. Jadi adik-adik mahasiswa ini sekarang tidak sadar ruginya. Makanya huru-hara, duduk di kafe, main HP berjam-jam, nongkrong di sana sini. Kenapa? Di pagi hari belum sadar ruginya. Ruginya nanti disadari di sore hari. Makanya banyak orang tua sekarang dengar pengajian, udah nyesal. Ustadz, dulu ketika muda ambo udah ikut pengajian, kila gaik lah pensiun baru satu pengajian. Tiba alai, utak ada mau diasuang lah. 10 diajan sabali lupanya ni. Begitulah. Sudah tua baru sadar. Mau belajar sekarang lah. Ya sebelum masa asar datang. Karena kalau asar datang yang dihitung hanya kerugian. Nah di ayat ini Allah
bersumpah demi subuh. Apa sifat subuh itu? Kata Allah asfar. Asfar. Diterjemahkan terang. Sebenarnya asfar itu artinya tidak terang. Itu majas namanya. Coba buka kamus bahasa Arab nanti. Asfar itu dari kata safar. Safara. Safara itu artinya terbuka. Jadi sesuatu yang terbuka itu bahasa Arabnya safara. Itu kenapa berjalan disebut safar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Kenapa perjalanan disebut safar? Satu, perjalanan itu terjadi karena jalan dibuka. Kalau jalan ditutup tidak bisa jalan. Yang kedua, perjalanan itu akan membuka asli orang. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu asli seseorang, caranya ajak dia jalan-jalan. Pasti tahu aslinya itu. Ya. Bapak Ibu kalau ingin tahu saya, jangan dengar ceramah saya, ajak saya jalan-jalan. Ya, nanti tahu asli saya itu. Yang Panyerenge, yang SK Pamberan, mahasiswa, yang SK Sampiaka, DPL. yang CK, Simpilikari, yang itu di jalan tuh nampak. Cobalah Bapak Ibu kalau pergi jalan-jalan satu rombongan, nanti makan di restoran, ada dan kudian taru tagak tuh Pak. Yang kudian taru tagak tuh, itu Simpilik tuh. Gitu. Biasanya begitu tuh Pak. Orang di jalan tuh tampak aslinya tuh. Bapak Ibu kalau ingin lihat akhlak orang, lihat di jalan tuh. Karena di jalan tuh akhlak orang tampak. Nah itulah kenapa berjalan disebut safar. Karena berjalan membuka asli orang. Gembira dalam bahasa Arab disebut musfirah. Nanti baca surat Abasa ayat 38. Wujuhu yauma izim musfirah. Wajah-wajah nanti di hari kiamat ada yang masam, abus, ada yang musfirah. Musfirah itu artinya gembira. Gembira disebut musfirah. Kenapa gembira disebut musfirah? Karena gembira itu hati orang terbuka. Pikirannya terbuka. Mulutnya terbuka. Makanya orang kalau gembira pasti gitu tuh. Tapi kalau ada orang membudui saya Pak, itu tanda ada gembira tuh. Kalau ada Bapak Ibu sekarang orang sudah tertawa, nyantuk saya Pak, itu tidak gembira loh tuh Pak, tidak musfirah. Karena kalau musfirah pasti terbuka. Gini, itu musfirah. Jadi gembira disebut musfirah karena hati terbuka, pikiran terbuka, mulut terbuka, sampai kantongnya terbuka juga tuh. Makanya orang kalau gembira, sering traktir orang tuh Pak. Ya. Makanya ibu-ibu kalau mau minta uang sama suami, cari mungkonya, asal terbuka mungkonya, minta lah. Kalau beko sadot itu. Tapi kok membudui saja aja minta-minta aja loh. Itu sabar dulu. Itu kenapa gembira disebut musfirah. Menulis bahasa Arabnya safarah. Coba nanti baca surat Abasa ayat 15. Bi'aidi safarah. Jadi Alkitab ditulis oleh tangan-tangan penulis. Kenapa menulis disebut safarah? Karena menulis itu tanda pikiran terbuka. Memindahkan isi pikiran ke kertas itu karena terbuka. Kalau tertutup tidak bisa pindah. Tidak bisa tulis. Jadi kata asfar artinya terbuka. Nah, kenapa subuh sifatnya asfar? Di situ ada isyarat dari Allah, di waktu subuh itulah Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Bapak Ibu para hadirin, kalau ingin dapat kebaikan, apakah urusan dunia, terlebih lagi urusan akhirat, jangan pernah lewatkan waktu subuh. Karena Allah membukakan semua pintu kebaikan di waktu subuh. Semua. Itu makanya Nabi selalu berdoa di waktu subuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi semua umatku yang bangun di waktu subuh. Kata Nabi, berkahi semua umatku yang bangun di waktu subuh. Karena di waktu subuh itu dibukakan Allah segala pintu kebaikan. Makanya begini. Coba Bapak Ibu baca surah Al-Fajr. Allah bersumpah demi fajar. Wal fajri. Fajar itu waktu subuh. Pas azan tadi itu fajar itu. Ketika Allah bersumpah demi fajar, waktu subuh, apa jawaban sumpah? Hal fi zalika qasamun lizi hijr. Waktu subuh itu dibukakan Allah hijr. Hijr itu akal.
Hijir itu akal, Ibu ya. Di kampus. Hijir itu arti harfiahnya pembatas. Batas itu bahasa Arabnya hujrah. Itu makanya kamar bahasa Arabnya hujrah. Al-hujurat. Karena kamar itu membatasi kita dengan orang. Akal disebut hijir karena akal itu yang membatasi kita. Orang kalau tidak ada akal, lost. Seperti binatang. Tidak ada hukum bagi dia tuh. Tidak ada ya ketentuan yang berlaku lagi. Kenapa? Lost. Akalnya tidak ada. Makanya orang Bapak Ibu makin tinggi akalnya, makin terbatas hidupnya. Ketinggian akal orang itu buktinya semakin terbatas hidupnya. Makanya orang kalau akalnya tinggi, bicaranya pun terbatas. Bicaranya hati-hati, pilihan katanya hati-hati. Itu makanya orang kalau akalnya tinggi, bicara sedikit. Orang yang kurang akal, itu bicara banyak. Jadi kalau ada orang mengecek panjang saya, Pak, itu kurang akal. Pak. Iya, karena begitu tidak loss, tidak ada batas. Karena orang kalau akalnya tinggi, banyak batas-batasnya. Tak serampangan tuh. Itu makanya kata Allah nanti baca Al-Hujurat ayat yang keempat itu. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aksaruhum la ya'qilun. Mereka yang berteriak-teriak berbicara itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Jadi kalau ada orang berteriak-teriak, itu kata Allah kurang akal. Karena tidak berbatas hidupnya. Ada sebagian ibu-ibu nih, suku mari ari. Ya, anak nyuari yo, apa nyuari yo. Kadang dari hati nyuari apa tuh, Pak, MB, tolong kate. Itu kurang akal ibu situ itu. Jadi Bapak Ibu, akal disebut hijir ya. Nah, kata Allah hijir itu dibukakan Allah wal fajri. Di waktu fajar. Adik-adik mahasiswa, kalau ingin cerdas, kalau ingin dapat ilmu, bangun jam 3:30, salat, membacalah sampai waktu fajar. Kenapa? Karena Allah membukakan akal manusia di waktu fajar. Kalau ada orang tidak bangun subuh, itu tanda akalnya akan dikunci Allah. Kalau Bapak Ibu sudah malas subuh bangun, tanda akan pikun, percayalah. Tanda-tanda orang kapikun, Pak, malih subuh jago. Itu tanda orang kapikun. Karena akalnya akan terkunci itu. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang mulai malas subuh bangun, itu sebentar lagi hang. Percayalah. Tanda orang yang akan hang itu, Pak, subuh itu malas bangunnya. Itu tanda hang itu. Ya. Karena di waktu subuh itu dibukakan Allah akal kita. Apalagi yang mau belajar, karena malam itu otak kita sedang istirahat. Begini, salah satu perkara yang dibenci Nabi, apa perkara yang dibenci Nabi? Hadis Bukhari itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakra an yatahaddas ba'da salatil isya. Perkara yang paling dibenci Nabi berbicara setelah salat isya. Paling dibenci Nabi. Karena Nabi habis isya tidur. Itu makan malam Nabi itu menjelang maghrib. Nabi tidak pernah makan habis maghrib kecuali Ramadan berbuka. Nabi makan malamnya sebelum salat maghrib. Begitu kata Nabi itu. Iza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusalliyal maghrib. Makan malam itu sebelum maghrib. Karena Nabi habis isya tidur. Nanti Nabi bangun tengah malam ke bawah Nabi salat membaca Quran, tidak tidur lagi. Karena begini Bapak Ibu adik-adik. Tidur ini seperti makan. Persis seperti makan. Makan itu kalau sudah kenyang, seenak apapun makanan tidak akan bisa nambah lagi itu. Pasti itu. Kenyang. Tidur ada kenyangnya. Kata Nabi, tidur itu yang paling baik tidur Nabi Daud. Bagaimana tidur Nabi Daud? 1/6 hari. 4 jam. Jadi kalau Bapak Ibu tidur jam 9, jam 3 itu sudah pasti bangun. Kalau tidur jam 9, saya pastikan tanpa alarm jam 3 bangun. Kenapa? Sudah kenyang dan terlalu kenyang. Karena tidur manusia itu standarnya 4 jam, paling lama 5 jam. Itu kenyang sekali. Tapi kalau ada orang lalu 8 jam, itu udah orang jin. Tuh. Ya. 8 jam lalu tuh. Ya, tuh. Tidur itu ada masa kenyangnya. 4-5 jam itu kenyang. Kalau Bapak Ibu tidur jam 10, jam 4 pasti bangun. Itu udah lama tuh. Kenapa adik-adik mahasiswa kita sekarang kok subuh tidak bangun? Tidurnya jam 1 malam.
main HP dulu. Online sampai tengah malam. Kalau tidur jam 1, jam 2, mustahil jam 4 bangun. Dan subuh pun kadang lewat. Wajar mahasiswa sekarang, isi kepalanya tidak seberapa. Kenapa? Saat otaknya dibuka Allah, mereka menutupnya dengan tidur. Padahal kata Allah, wal fajri, ketika engkau bangun di menjelang fajar itu, Allah bukakan hijir otakmu. Ini adik-adik mahasiswa nih, mumpung yang baru-baru nih. Kalau ingin pintar, membaca jam 3, jam 4 itu. Percayalah. Karena Allah sebut begitu. Siapa yang pernah di pesantren dulu? Jam berapa dibangunkan di pesantren? Jam 3:30. Habis itu wudhu, salat, menghafal sampai subuh itu. Dan hafalan di waktu subuh itu Masya Allah. Karena kata Allah, inna sanulki alaika qaulan sakilan. Kalau engkau membaca di waktu subuh, Allah hujamkan perkataan yang berat ke dalam hatimu. Sekarang ini yang lewat pada generasi muda kita. Hampir tidak ada anak-anak kita sekarang yang membaca menjelang subuh. Hampir tidak ada. Karena mereka sekarang sudah sibuk, apalagi yang kos. Tidak ada lagi yang mengendalikan. Kalau dulu di pesantren, yang pernah hidup di pesantren, di asrama, jam 10 pasti tidur. Yang tidak tidur, pintu digedor musrif. Kalau jam 10 tidur, jam 4 pasti bisa bangun paling lambat. Nah, saya tidak tahu bagaimana memperbaiki pola hidup mahasiswa kita sekarang, Pak. Termasuk di UIN juga begitu. Mahasiswa ini harusnya tidurnya paling lambat jam 10 tidur. Tidur jam 10. Kalau Anda bisa tidur jam 10, jam 3:30, 4 pasti bisa bangun. Dan subuh tidak akan pernah lewat. Ingat kata Allah, kapan akal dibuka Allah? Wal fajri. Menjelang fajar, akal dibuka oleh Allah. Ini kunci kalau ingin pandai. Kalau ingin pintar. Ya. Menghafal itu bukan malam, bukan tengah malam. Menjelang pagi. Tidur cepat. Tuh. Itu buktinya di waktu subuh Allah bukakan pintu kebaikan. Itu kenapa kata Allah di surah At-Takwir ayat 18. Wasubhi iza tanafas. Bila datang waktu subuh, bernafaslah. Maksud bernafas itu keluar rumah. Ambil udara di luar. Karena Bapak Ibu waktu subuh itu kualitas udara itu yang paling baik. Cobalah Bapak Ibu tidak percaya. Cobalah tidur habis subuh ini. Nanti bangun siang itu berat kepalanya tuh. Nonong. Kenapa? Otak kehabisan oksigen. Itu makanya balik kepala jago sudah subuh. Karena Allah sudah suruh subuh itu keluar tanafas. Ambil udara, bernafas. Itu buktinya di waktu subuh asfar dibukakan Allah pintu kebaikan. Untuk urusan akhirat lebih hebat lagi. Kenapa? Kata Nabi, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahar fi salatil fajar. Malaikat malam dan malaikat siang, para malaikat berkumpul di waktu salat subuh. Bapak Ibu, zuhur ada malaikat, cuman sepasang saja, kiri kanan. Asar ada malaikat, tapi kiri kanan saja. Tapi kalau subuh, disitulah berkumpulnya para malaikat. Itulah kenapa kata Allah, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuh itulah salat yang dipersaksikan para malaikat. Dan malaikat mendoakan kita, memintakan ampun kepada Allah, kepada siapa yang bangun di waktu subuh. Itu kenapa begini Bapak Ibu. Kata Nabi, bukti malaikat turun di waktu subuh. Bila engkau mendengar anjing melonglong, hadis Muslim ini ya. Kalau engkau mendengar anjing melonglong, maka berlindunglah kepada Allah dari setan. Karena anjing melihat setan turun. Tuh. Kalau anjing melolong. Kalau engkau mendengar ayam berkokok, berdoalah kepada Allah sebanyak-banyaknya karena ayam melihat gerombolan malaikat turun. Itu rahasianya kenapa ayam berkokok menjelang subuh. Karena ayam itu melihat malaikat turun. Dulu makanya orang dulu pakai ayam di rumah apa Ibu? Ambo tekanan nenek ambo dulu tuh. Kami rumah lantai papan, di bawah itu ada dangau. Di bawah itu ada ayam tuh. Asal apa kuku ayam tuh jago itu mah. Ayam lo kuku jago oleh. Memang begitu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada tampik di rumah enggak lawe, pelihara lah ayam enggak sepasang, ya. Ayam jantan.
Ya, minimal magi tahu malaikat turun. Asal berkuku ayam tu jago cepet. Doa. Tapi kalau seminggu dah berkuku-kuku dah biasa lah. Dia dah nampak yang lama lalu aja waktu. Ya, lah seminggu dah berkuku-kuku lah malaikat turun tiap malam dah nampak dia yang tu. Ya tu atau lalu sepengan ayam tu. Dah biasa lah lejak kunyah aja lah. Ya tu. Jadi di waktu subuh tu para malaikat turun. Begitu kata Allah, para malaikat turun. Itu kenapa Bapak Ibu ibadah yang dikerjakan di waktu subuh tidak pernah sama dengan ibadah yang di luar waktu subuh. Misalnya begini kata Nabi, Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang salat sunat 2 rakaat di waktu fajar. Azan subuh berkumandang fajar. Habis azan subuh dia salat sunat 2 rakaat menjelang salat subuh. Kata Nabi, yang 2 rakaat itu melebihi dunia dan isinya nilainya. Zuhur ada tak rawatib? Ada 8 rakaat, 4 sebelum, 4 sesudah. Asar ada 4 sebelum walaupun kita biasa 2. Maghrib ada 2 sebelum, 2 sesudah. Isya ada 2 sebelum, 2 sesudah. Subuh 2 saja sebelum. Tapi yang 2 itu melebihi dunia dan isinya. Tidak ada manusia yang paling beruntung pagi ini yang dapat subuh, yang dapat 2 rakaat menjelang subuh. Tapi manusia yang paling merugi yang lost salat sunat fajar pagi ini. Kenapa? Dia kehilangan dunia dan seisinya. Cuman masalahnya begini Bapak Ibu. Pahala tu tidak tampak. Sehingga kita tidak merasa rugi kalau hilang. Nyo merasa hilangku rugi tidak tampak. Ginilah, tidak usah dunia dan isinya. Sekarang gubernur wali kota kasih pengumuman. Siapa yang salat fajar, salat sunat sebelum subuh, setelah azan di masjid, diberi Innova 1 unit, ditagat Innova banyak di muka masjid. Ambo yakin jam 3 lebih tiba di masjid. Bahkan lalu di masjid. Percayalah kamu. Kenapa? Tampak Innova. Ini dunia dan seisinya. Dan kita tidak merasa rugi hilang. Kenapa? Karena tidak ditampakkan Allah. Karena manusia itu hanya yang tampak-tampak saja yang paham. Yang tidak tampak mereka tidak paham. Itu maka kadang-kadang saya heran Bapak Ibu. Ada bapak-bapak di kampung Ambo buat apa-apa kok. Ini subuh payah jago Pak. Tapi di kampung Ambo apa-apa kok tiba musim durian Pak. Tiba musim durian. Itu mbek pondok di Rimbo tuh Pak. Di bawah batang durian tuh mbek pondok. Itu jatuh durian jam 3 malam Pak. Duduknya Pak. Nyope center tuh Pak sepanjang Rimbo tuh. Padahal ada harimau guys itu Pak. Tak tentu harimau dia loh Pak. Jam 3 nyope cari durian tuh. Pak kok betul durian tampak. Itu ciek duriannya Pak. Ini dunia dan seisinya. Ndak nyok kaja, ndak lo jam 3 loh Pak, sangat 5-nya. Ndak lo harimau loh Pak. Taluk dia. Itu makanya nerancak menjago orang ku musim durian Pak. Kalau musim durian ku Pak murah orang jagonya. Makanya dia cerita Pak di kampung Ambo. Dia Pak kok payah jago subuh. Lah sangat 5 dijago di istrinya dah jago leda lah sangat 5 kan. Olah. Taluknya balik. Dan 5 kurang seperempat jago melihat dah jago leda lampi azan. Olah. Taluknya. Lampi azan jatuh durian gadang di belakang rumah Ibu. Ya musim durian. Dah durian jatuh dah. Aku mambuang Pak aku langsung Ibu. Duduk langsung Pak. Sudah duduk mambuang tu, jatuh cek le balantuang cek le, pancang bunyinya. Oke cik isi di dapur dah 2 ya, jatuh dah 2, kadang dengan kedua. Oke ciknya di 2 kamar tu 2, di kau tu kepala dan tantuk ketong aja. Jadi Bapak Ibu, yang kedua kau palu tantuk ke pintu. Oke cek orang rumah durian jatuh. Ya tu nyetong jo. Ya, jadi orang kau mako merasa rugi dia tampak. Ini dunia dan isinya tak tampak lah. Itu masalahnya. Makanya tadi Bapak Ibu saya waktu sudah azan tak sebanyak ini nih. Ini ramai begini nih, ini ikamat nanti tadi itu. Pas saya hadir tadi azan, tak berapa orang. Sampai ikamat, baru ramai datang. Betapa ruginya kita pagi ini yang tak sempat 2 rakaat tadi solat sunat, dia sudah kehilangan dunia dan seisinya. Hebat tuh. Maka Bapak tolong jaga yang 2 rakaat menjelang subuh. Itu buktinya apa? Wasubhi izah asfar. Dibukakan Allah pintu kebaikan. Yang paling hebat hadis Ibnu Majah. Kata Nabi begini. Basyiril masya'ina fi zulmi ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira semua orang yang datang ke masjid, berjalan ke masjid untuk salat subuh berjamaah
merekalah yang paling cepat melewati sirat. Masalah ya. Nanti kita akan lewat di atas jahanam. Nanti baca surat Maryam 7172. Wa imminkum illa wariduha, tidak ada satupun manusia kecuali akan melewati jahanam. Ada titian dibentangkan Allah di atas jahanam menuju surga. Yang lebih halus dari rambut, yang lebih tajam dari pedang. Di bawahnya jahanam berwarna hitam pekat, panjang titian itu kata Nabi 21.000 tahun perjalanan. Tidak percaya, lihat saja besok. Ya, pasti lihat. Karena kata Allah, summa latarawunnaha ainal yakin. Kamu akan melihat jahanam dengan mata kepala sendiri. Karena semua akan melewat di atas jahanam itu. Melewati jahanam itu kata Nabi gelap gulita. Nanti baca di surah Al-Hadid 12-13. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa biaimanihim. Orang beriman melewati sirat dengan cahaya, tapi orang kafir, orang munafik dalam kegelapan. Yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lil ladzina amanu unzuruna naktabis min nurikum. Nah, kata Nabi, manusia yang dengan cahaya terang melewati sirat, yang dengan kecepatan cahaya melewati sirat, kalau dia datang ke masjid dalam kegelapan untuk subuh berjamaah, masyak berjalan. Itu makanya Bapak Ibu, kalau yang di komplek besok, kalau pergi ke masjid, jangan berkendaraan. Subuh tu pergi ke masjid, berjalan kaki. Pak. Karena kata Nabi, masyak, jalan kaki subuh tu. Kerana cahaya yang terang nanti itu. Kalau jodoh, Ustaz, lain tarangnya pergi kat linduk. Yang tarang berjalan. Tapi tergantung jarak lah. Kalau ambo dari Lubuk Menturun kemari jalan kaki, belok ke Tibur ke Pak. Ya, ambo pakai kendaraan. Yang dakik jalan kaki. Karena kata Nabi begitu, masyak yang berjalan kaki ke rumah Allah subuh. Kenapa orang munafik gelap melewati sirat? Kenapa orang munafik gelap? Karena kata Nabi askalus salati alal munafikin suhudul atama was subuh. Salat yang paling berat bagi orang munafik subuh berjamaah. Dulu Bapak Ibu, kalau ingin tahu siapa orang munafik, siapa orang beriman, lihat subuh di masjid. Yang datang subuh ke masjid, beriman. Yang tak datang, munafik. Karena salat yang paling berat bagi orang munafik, subuh. Kenapa subuh yang paling berat bagi orang munafik? Baca di An-Nisa 142. Orang munafik itu kalau beribadah, kata Allah, yura'unan nas. Mereka harus tampak oleh orang. Kalau tidak tampak ibadahnya oleh orang, dia tidak mau beribadah. Subuh tidak tampak oleh orang. Gelap, orang tidur. Kalau ada orang datang subuh ke masjid, pasti munafik. Pasti orang beriman. Yang tak datang, pasti munafik. Makanya Bapak Ibu kalau ingin selamat dari kemunafikan, jaga subuh ke masjid. Kata Nabi begitu. Karena itulah orang munafik, kata Allah, melewati sirat dalam kegelapan. Tapi orang yang subuh berjamaah ke masjid dengan cahaya. Allah sebut begitu. Nah itu buktinya wasubhi iza asfar. Di waktu subuh itulah dibukakan Allah pintu kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mahasiswa, subuh kau tolong jago bana. Kalau ada orang tak jago subuh, tak pergi ke masjid subuh karena tak berencana. Orang kalau berencana pasti bisa. Kenapa sekarang ada alarm, listrik ada, mic orang mengaji. Kalau ada orang tak jago subuh tu, yo keterlaluan. Zaman sesuk orang tak jago subuh bisa dipahami. Kalam listrik tak ada, alarm apa lain yang diandalkan ayam berkukuk. Kadang ayam pun tak mau berkukuknya lah. Lalu sama jenyo sampai pagi. Kalau kini kau asal dipasang alarm pasti bunyi. Pasti berbunyi. Makanya adik-adik ni yang mahasiswa ni, yang baru-baru ni, yang kepalanya masih baru-baru ni, ya dah. Tolong mulai subuh ni, solat subuh jaga baik-baik. Karena kata Nabi, man syaba ala syai'in syaba alaih. Manusia akan mati pada kebiasaan hidupnya. Apa yang biasa kita lakukan sejak muda, manusia akan mati pada kebiasaan itu nanti. Makanya yang biasa main domino nanti mati menokok-nokok batu. Ayolah. Terakhir makanya ada cerita Pak. Ada orang dari Ketek suku Bakowa Pak. Dari Ketek sampai Gaib Bakowa saya Pak. Menjalang mati, sakarat, mari-arinya Pak. Udang.
udang. Anak tu kaji pak, teraga udang apa beli pasar lah. Bali pasar udang memasak tu bagian kapak tu pak ke udang ah. Mari baru udang. Tak nanti dapat udang-udang ni cik. Di bola kawan sama pak aku pak nyambil kartu udang tu. Mangguk mati langsung pak. Pas mangguk tu mati langsung pak. Makanya apa-apa kita ni akan mati pada kebiasaan kita. Maka biasakanlah bangun subuh tu untuk mati nanti di waktu subuh. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan ceramahnya di hadapan kita bersama. Semoga apa yang Ustadz sampaikan kita amalkan. Sebenarnya bukan kita amalkan sebelum ini, tapi sejauh-jauh hari kita sudah mengamalkan ini. Tapi untuk memperkuat iman kita ke depannya, mari kita bersama-sama untuk menjaga subuh kita secara bersama-sama gitu. Baik Bapak Ibu, untuk sepatah dua kata kita persilakan kepada Pak WR2. Pak WR1 ada? Ada. Pak WR1. Pada Bapak Dr. Naldi kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang pagi ini kita diberi nikmat yang luar biasa. Kita bisa bersama-sama melaksanakan subuh mubarakah di masjid kampus ini yang di host oleh Fakultas Teknik ya. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sesama kita hormati Pak Ustadz kita yang sudah tidak asing bagi kita sebetulnya nih kan, sudah secara rutin memberikan tausiah kepada kita bersama. Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Pak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Kepala Lembaga, Direktur, Pimpinan Departemen, Pimpinan Prodi, dan terkhusus ini pada para jemaah Masjid Raya Al-Azhar dan adik-adik mahasiswa ini yang semuanya ini hampir kabot. Kabot itu kapalo botak, hampir kabot ya. Pertama kami ucapkan selamat datang di Masjid Raya Al-Azhar bagi adik-adik mahasiswa. Walaupun ini sudah minggu yang kedua. Karena apa? Karena kita biasanya setiap minggu kita selalu melaksanakan subuh mubarak.
Dan setiap minggu itu yang menjadi tuan rumahnya itu berbeda-beda. Minggu ini adalah giliran Fakultas Teknik. Minggu depan mungkin fakultas yang lain lagi. Tapi seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, apakah Fakultas Teknik yang jadi tuan rumah ataupun tidak, adik-adik sangat diharapkan untuk bisa hadir di masjid kita ini. Kalau yang jauh-jauh ya silahkanlah mungkin masjid dekat rumahnya atau musola dekat rumahnya. Tapi kalau yang bisa dijangkau, diusahakan bisa kita datang ke sini. Saya walaupun terlambat, tetap juga datang ke sini kan itu, karena agak lumayan jauh lumayan Ustaz itu. Jadi kalau bangun 4:30 itu sudah pasti terlambat. Kenapa? Mutar sana, mutar sini, sakit perut. Akhirnya sholat subuh dulu di rumah kan, baru ke sini. Nah, bagi adik-adik, ini kan suatu kesempatan yang luar biasa. Kan? Kita coba laksanakan dengan sebaik-baik. Kemudian, ini sudah minggu yang kedua kita melaksanakan perkuliahan dan tugas-tugas sudah mulai muncul. Robah perilaku belajarnya. Jangan sama seperti masih SMA juga. Kita sudah masuk di perguruan tinggi, cara belajarnya sudah jauh berbeda. Kalau di SMA itu digaro, itu kan, disuruh. Kalau nggak belajar dicari itu kan, di sudut-sudut ada yang ngopi, ada yang apa di kafe di sudut sekolah dicari oleh guru piketnya. Kalau di sini nggak ada yang cari. Kalau nggak kita sendiri yang merubah pola belajar kita, ya nggak akan berubah. Mau mengerjakan tugas, silakan. Mau tidak, juga tidak apa-apa. Tapi nanti di akhir semester keluar nilainya E ketemu lagi. Ya, kalau di SMA, itu nanti sebelum dapat nilai rendah itu pasti ada remedial, kasih tugas ini dan itu semuanya. Kalau di sini mungkin sebagian dosen mesti memberikan remedial. Ada yang tidak, ya kita jumpa aja tahun depan lagi. Gitu. Ya, dari semuanya. Jadi itu adalah harapan-harapan kita bersama dalam subuh mubarak ini. Dan alhamdulillah di minggu ini, pagi ini karena Fakultas Teknik, jadi banyak-banyak nih adik-adik yang kabot yang hadir. Yang para mahasiswinya jauh kalahnya oleh para mahasiswa ini. Tapi kalau fakultas lain terbalik. Adik-adik kabotnya nggak banyak yang hadir. Malah mahasiswinya yang lumayan banyak yang hadir. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah memberikan tausiah kepada kita bersama. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, juga permohonan maaf dari Pak Rektor yang tidak bisa hadir bersama kita pada pagi hari ini karena pada saat yang bersamaan beliau melakukan aktivitas dinas di luar kampus. Terima kasih Pak Dekan, Pak Anwar sudah mengatur acara dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Pak WR1 yang telah memberikan dua kata di hadapan kita bersama. Baik Bapak Ibu, kami sebagai pembawa acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.